Perkenalkan, nama saya Ambo. Saya mau tanya, di dalam Quran itu kan tertulis bahwa di kitab-kitab Taurat atau Injil ada disebut nama Ahmad. Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat di kitabnya ini nggak ada nama itu. Bapak bisa menemukannya di dalam Ulangan 18:18. Nubuatan dari Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan. Setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Tak ada satupun, Pak, di dalam Bible yang bisa memenuhi nubuatan itu, termasuk Yesus. Ya tinggal jawab aja pertanyaan dari seorang bapak itu. Kenapa dalam Bible itu tidak dituliskan, tidak ada nama Muhammad baik dalam perjanjian lama sama perjanjian baru? Tinggal jawab di situ. Ya memang betul. Ya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak ada nama Muhammad di situ. Ya tidak ada nama Muhammad. Mungkin kalau mereka bilang ada, ya itu pasti mengada-ngada. Ya tidak ada nama Muhammad. Ya tidak ada dalam Bible itu tidak ada nama Muhammad. Nah, dari jawaban sang bapak tadi ini ya, ketika dia sudah membaca dalam Ulangan 18 ayat 18 ya, tidak satupun di dalam Bible yang bisa memenuhi nubuatan itu termasuk Yesus. Kayaknya kebalik deh, Pak. Kayaknya kebalik. Coba Bapak bilang tidak ada satupun dalam Al-Quran yang bisa memenuhi nubuatan itu baru benar. Kalau dalam Bible pasti ada jawabannya, ya. Ulangan 18 ayat 18 ya. Di sini berbicara tentang nubuatan, ya. Ulangan 18 ayat 18 berisi nubuatan Tuhan kepada Musa, ya, tentang kebangkitan seorang nabi dari antara bangsa Israel yang menyerupai Musa yang akan menyampaikan firman Tuhan secara akurat, ya. Dalam Ulangan 18 ayat 18 di sini nabi yang dijanjikan ini memiliki kemiripan dengan Musa, yaitu sebagai pengantar atau mediator antara Allah dan umatnya, ya. Ulangan 18 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kalau kita lihat dalam historisnya, Pak, ya, dalam pasal 18 ini, ya, Musa memperingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak mengikuti praktik perdukunan dan ramalan bangsa Kanaan. Tapi di sini Allah berjanji akan menyediakan nabi, ya, yang akan menyampaikan kehendaknya dengan benar, ya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah sendiri yang akan memimpin umatnya melalui nabi pilihannya. Kalau kita lihat dalam frasa ini menunjuk pada nabi yang memiliki kesamaan dengan Musa, ya, dipanggil langsung oleh Allah menjadi perantara menyampaikan firman Tuhan dengan otoritas ilahi dan membawa pembebasan dan pembaruan perjanjian. Jadi Bapak, ya, nubuatan ini ya dalam Ulangan 18 ayat 18 ini berbicara tentang nubuatan ini, ya, merujuk pada seorang yang berasal dari suku Israel atau bangsa Yahudi, ya. Di sini Allah menaruh firman-Nya di dalam mulut nabi tersebut menjamin bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan murni dari Allah, ya. Kalau dalam perkataan Bapak tidak ada seorang satupun di dalam Bible yang bisa memenuhi nubuatan itu termasuk Yesus, itu Bapak punya salah, ya. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul, di mana di situ, ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 22, khotbah Petrus di Serambi Salomo, ya. Firman Tuhan itu, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Ya. Nubuatan ini berbicara tentang Mesias yang akan datang untuk menjadi perantara, ya, yang membebaskan umatnya, bukan dari pembebasan dari bangsa Mesir saja, tetapi ini pembebasan dari dosa, yaitu kita semua. Jadi nubuatan ini bukan untuk Muhammad, ya, bukan Muhammad, tapi nubuatan ini untuk kedatangan Kristus, ya.